Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan belajar pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Mari kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Apakah itu gagasan pokok dan apakah itu gagasan pendukung? Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf, yang setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama pada suatu paragraf yang sedang kalian baca. Lalu, apakah kalimat utama itu? Jadi, kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama ini terletak di 3 tempat. Yang pertama, di awal kalimat, yang dinamakan menjadi paragraf deduktif. Yang kedua, di akhir kalimat, yang dinamakan menjadi paragraf induktif. Dan yang terakhir, terletak di awal dan terakhir kalimat, yang dinamakan menjadi paragraf campuran. Lalu, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini disampaikan secara tersurat maupun secara tersirat. Secara tersurat, yaitu gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, yaitu gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf tersebut. Berikut merupakan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebagai contoh, ayo perhatikan teks berikut. Kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Paragraf ini terdiri atas 5 kalimat. Cara menghitung kalimatnya, kita tinggal menghitung jumlah tanda titik dalam paragraf ini. Jumlah tanda titiknya yaitu ada 5. Kalian bisa memperhatikan kembali kalimat-kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, pada tulisan yang berwarna merah atau kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Jadi, paragraf ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini ada 4 kalimat. Lalu, berikut ini merupakan cara menuliskannya di buku tulis. Kalimat utamanya kita salin kembali kalimat yang pertama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, untuk kalimat penjelas, kita buat bernomor-nomor. Nomor 1 untuk kalimat penjelas yang pertama, nomor 2 untuk kalimat penjelas yang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok, kita cukup melihat dari kalimat utama. Perhatikan kalimat utama yang tadi. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kita dapat menuliskan gagasan pokok seperti berikut. Kekayaan alam Indonesia. Dapatkah kalian membedakan antara kalimat utama dan gagasan pokok tersebut? Sekarang, kita akan mencari gagasan pendukung dari setiap kalimat. Kita perhatikan kembali kalimat penjelasnya. Ayo simak kalimat penjelas yang pertama. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Nah, berdasarkan kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu sumber dari kekayaan alam. Untuk gagasan pendukung nomor 2,
diambil dari kalimat penjelas nomor 2. Begitupun seterusnya. Ayo kita ingat kembali perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Nah, peta pikiran ini merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Ayo, simak teks berikut. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Morisco di Indonesia. Musik Morisco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia, seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Berdasarkan paragraf tersebut, maka gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Untuk gagasan pendukung yang pertama, yaitu bangsa Portugis memperkenalkan musik Morisco. Sekarang, coba kamu tuliskan isi dari gagasan pendukung yang kedua. Apakah kalian sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, maka kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian di kelas ya. Demikian tadi merupakan pembelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.